Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizviana, NIM 4119073, kelas Metodologi Studi Islam E, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Aditya Agung Nugroho, ME. Saya akan sedikit membahas atau mereview buku yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih karya Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Ushul fiqih menurut istilah syariat adalah ilmu, peraturan-peraturan, dan pembahasan yang mana dengan itulah orang sampai mempergunakan hukum-hukum syar'i amaliyah yang bersangkut dengan amal perbuatan, yang menunjukkan secara terperinci atau himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum syariat amaliyah yang menunjukkan secara terperinci. Tujuan maksud dari ushul fikih yaitu mempraktekkan undang-undang dan melakukan penyelidikan untuk menunjukkan terperinci supaya sampai kepada hukum syar'i yang menunjukkan kepadanya. Maka dengan qawaid dan pembahasan itulah orang memahami nas-nas syar'i. Dalil-dalil syariat. Dalil dalam bahasa Arab artinya orang yang menunjuki kepada siapa saja, baik hadiah, apa yang dapat diserap oleh panca indera maupun maknawi yang berada dalam jiwa, tentang baik dan buruk. Adapun artinya menurut istilah usul yaitu apa yang berdasarkan pandangan yang benar terhadap hukum syar'i yang berkenaan dengan perbuatan atas jalan qot'i atau pasti atau dzan persangkaan, menunjukkan dasar-dasar hukum, tepat pengambilan bagi syar'i, lafadz-lafadz yang mutaradhif atau sinonim yang artinya sama. Ada pula yang mengartikan dalil itu apa-apa yang diperlakukan oleh syar'i yang berkenaan dengan amal perbuatan secara pasti. Namun yang masyhur dalam istilah usul, dalil artinya apa yang dipergunakan daripadanya oleh hukum syar'i yang berkenaan dengan amal perbuatan secara mutlak. Dalil syar'i dengan ijma' telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar'i yang dipergunakan oleh hukum amaliyah itu dikembalikan kepada 4 hal, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Bila terdapat dasar hukum yang lain, harus dikembalikan kepada dasar hukum yang 4 itu. Ulama-ulama kenamaan belum sependapat. Selain dari 4 itu dijadikan hukum, ada di antara ulama itu yang berpendapat bahwa keempat dasar hukum itu hanya untuk hukum syar'i, dan ada pula di antara mereka yang menentang. Yang masyhur mengenai dasar hukum adalah 6 perkara, yaitu yang pertama ihtisan, yang kedua muslaham marsalah, yang ketiga al-istishab, yang keempat al-arfu, yang kelima madhab sahabat, yang keenam syariat yang sebelum kita. Kemudian dalil syar'i dijadikan 10, 4 diantaranya telah disepakati untuk dijadikan dalil dasar hukum, yang 6 lagi masih terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafadz bahasa Arab dan berikut artinya, supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah, menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah. Di antara keistimewaan Al-Quran itu yang pertama ialah lafadz dan maknanya dari Allah. Lafadz-lafadz berbahasa Arab itulah yang diturunkan Allah ke dalam hati Nabi. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah hujjah terhadap orang dan hukum-hukum Al-Quran itu merupakan undang-undang yang wajib bagi orang mengikutnya, yaitu datang dari Allah, berpindah kepada orang dari Allah dengan jalan qot'i, tidak diragukan sahnya itu. Al-Quran itu terdiri dari
6.000 ayat lebih. Yang kedua, ayat-ayat yang tadinya tertutup sekarang disingkapkan oleh ilmu menurut penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui orang. Al-Quran memberitahukan dari hal-hal kejadian di masa yang akan datang, tidak seorang pun mengetahuinya. Ada 3 macam hukum yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu yang bersangkut apa yang diwajibkan kepada mukallaf tentang i'tiqadnya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Yang kedua, hukum khulqiyah, yaitu yang bersangkut dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf, akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu yang bersangkut dengan apa yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Hukum amaliyah itu dalam Al-Quran mengatur 2 macam hal. Yang pertama, hukum ibadah. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum muamalah terbagi menjadi 7. Yang pertama, hukum ahwalus syasiyah. Yang kedua, hukum mahduniyah. Yang ketiga, hukum jinayah. Yang keempat, hukum murafiat. Yang kelima, hukum dusturiyah. Yang keenam, hukum tauliyah. Dan yang terakhir, hukum istiqodiyah wat amaliyah. Perlu diketahui bahwa dalil ayat Al-Quran ada yang qat'i dan ada pula yang dzan. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah apa yang bersumber dari Rasul, perkataan atau perbuatan atau ketetapannya. Macam-macam sunnah, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah adalah hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis Nabi tentang jangan merusak dan jangan menyusahkan atau tentang binatang laut itu halal. Yang kedua, sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Nabi SAW, seumpamanya mengerjakan sembahyang yang 5 kali sehari semalam dengan cara-cara dan rukun-rukunnya. Yang ketiga, sunnah takririyah adalah apa yang ditetapkan Rasulullah SAW dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan berdiam diri saja dan tidak mengingkarinya atau dengan menyetujuinya dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Bukti-bukti terhadap hujjah sunnah itu banyak. Yang pertama, nas Al-Quran. Yang kedua, ijma sahabat di waktu Nabi masih hidup dan sesudah wafatnya, wajib mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu terdapat hal-hal yang diwajibkan kepada orang untuk menjalankannya, tetapi Al-Quran itu tidak menguraikan yang terperinci tentang hukum-hukumnya dan bagaimana cara-caranya. Menisbahkan sunnah kepada Al-Quran itu dari sudut hukum yang terdapat dalam Al-Quran, maka jangan memakai salah satu dari 3 yang pertama. Yang pertama, ada kalanya sunnah itu merupakan suatu ketetapan dan menguatkan hukum yang dapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada kalanya sunnah itu merupakan engsel pintu dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu secara mujmal atau global. Yang ketiga, ada kalanya sunnah itu mendapatkan hukum dan membuat hukum, karena ada dalam beberapa hal Al-Quran itu bersikap sukrut atau tidak mengaturnya. Pembagian sunnah dengan mengambil iktibar dari sunnah Rasulullah, maka dapat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama,
Sunnah mutawatir, yaitu apa yang dirawikan dari Rasul itu semua orang sepakat mengatakan hadis ini tidak bohong karena orang yang merawikannya banyak, semuanya dapat dipercaya. Yang kedua, sunnah masyhur, yaitu orang yang merawikan hadis dari Rasulullah itu hanya seorang atau dua orang atau tiga orang atau lebih, tapi belum sampai ke batas mutawatir. Yang ketiga, sunnah ahad, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh kelompok yang tidak sampai kepada derajat tawatur, atau yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang kelompok orang yang tidak mencapai derajat tawatur. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang tidak disyariatkan. Yang pertama, apa yang bersumber dari Nabi itu merupakan tabiat manusia, seperti duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Karena itu bukan bersumber dari risalahnya. Yang kedua, apa yang bersumber dari itu berupa pengetahuan manusia, kepintaran, dan percobaan-percobaan dalam masalah duniawi, seperti berdagang, bertani, dan sebagainya. Yang ketiga, apa yang bersumber dari Rasulullah berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu hal-hal yang khusus bagi Nabi. Yang ketiga, ijma. Ijma menurut istilah usul fikih adalah sepakat para mujtahid muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasul terhadap hukum syar'i. Rukun-rukun ijma. Yang pertama, pada terjadinya peristiwa itu mujtahid itu jumlahnya lebih dari seorang. Yang kedua, sepakat atas dasar hukum syar'i tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, pada kesepakatan itu dimulai, yaitu tiap-tiap mujtahid mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa. Yang keempat, menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. Yang kelima, di dalam Al-Quran, sebagaimana diketahui, Allah memerintahkan kepada orang mukmin itu harus taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang keenam, hukum yang disepakati adalah hasil pendapat mujtahid umat Islam. Yang ketujuh, ijma terhadap hukum syar'i itu tidak harus dibina di atas rangkaian syariat. Macam-macam ijma ditinjau dari sudut menghasilkan hukum, maka ijma terbagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama, ijma sharih, bersih atau murni, yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa atau memutuskan suatu perkara, dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia menyetujui atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah. Adapun ditinjau dari pihak ini, maka ijma itu ada yang qat'i dan ada yang dzan. Ijma qat'i yaitu ijma sahih dengan pengertian bahwa hukumnya itu diqat'ikan olehnya. Tidak ada jalan bagi hukum terhadap suatu peristiwa dengan khilaf atau perbedaan pendapat. Yang kedua, ijma dzanni yang menunjukkan atas hukumnya, yaitu ijma dzanni dengan pengertian bahwa hukumnya itu masih diragukan. Dan itu juga kuat, tidak boleh mengeluarkan peristiwa dari lapangan yang dibentuk oleh ijtihad. Yang keempat, qiyas. Qiyas menurut istilah usul fikih adalah menyusul peristiwa yang tidak terdapat nas hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nas bagi hukumnya adalah hal hukum yang terdapat nas untuk
penyamaan dua peristiwa pada sebab hukum ini. Contoh qiyas pertama, haram hukumnya meminum khamr berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. Sebabnya ialah karena memabukkan. Maka tiap-tiap air buah yang di dalamnya terdapat sebab yang sama dengan khamr dari segi hukumnya, maka diharamkan meminumnya. Yang kedua, peristiwa ahli waris membunuh yang mewariskan suatu oleh nas ditetapkan hukumnya. Menurut ulama-ulama bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i terhadap hukum akal. Qiyas ini menduduki tingkat keempat hujjah syar'i sebab dalam suatu peristiwa tidak terdapat hukum yang berdasarkan nas, maka peristiwa itu dikiaskan kepada peristiwa yang bersamaan sebelum sanksi hukum itu dijatuhkan kepadanya. Tiap-tiap qiyas itu terdiri dari 4 rukun, yaitu yang pertama asal, yang kedua furu, yang ketiga hukum asal, yang keempat ilat. 2 di antara 4 rukun itu, asal dan furu, keduanya itu waqi atau keduanya amar. Salah satu dari keduanya itu menunjukkan hukumnya nas, yang satu lagi tidak ada nas yang menunjukkan hukumnya itu. Adapun rukun yang ketiga yaitu hukum asal, di sini disyariatkan supaya ditakdikan syarat itu kepada furu, karena bukan setiap hukum syar'i itu ditetapkan dengan nas dalam suatu masalah. Adalah syah mentakdikan dengan perantaraan qiyas kepada masalah lain. Malah disyariatkan pada hukum ditakdikan kepada furu dengan qiyas. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, hukum syar'i amaliyah itu ditetapkan dengan nas. Yang kedua, adanya hukum pokok. Yang ketiga, hukum asal itu tidak dikhususkan dalam 2 hal, yaitu apabila ilat hukum itu tidak menggambarkan adanya pada selain asal dan dalil yang menunjukkan kekhususan hukum asal, seperti hukum yang menunjukkan dalil adanya ketentuan khusus bagi Rasul. Adapun rukun yang keempat yaitu ilat qiyas. Inilah rukun yang terpenting karena ilat qiyas itu merupakan asas. Ilat yaitu menyifatkan suatu kepada dasar dan di atasnya dibina hukumnya, dan dengannya itu diketahui adanya hukum itu adalah pada furu. Ilat hukum yaitu perintah zahir yang dibina hukum di atasnya dan mengikat wujud dengan azam. Karena pembinaan atasnya itu mengikat dengannya, maka orang akan membenarkan tasyri' hukum. Syarat-syarat ilat ada 4. Yang pertama, sifatnya itu jelas. Yang kedua, adanya sifat terkuat. Yang ketiga, sifatnya itu sesuai. Yang keempat, yang disifatkan pada asal itu tidak boleh pendek. Pembagian ilat bisa ditinjau dari segi i'tibar. Pelajaran yang dapat diambil daripadanya, syariat ilat itu dibagi atas wujudnya dan adamnya. Dari pihak i'tibar syariat bagi penyesuaian itu, ahli-ahli usul membagi sifat yang bersesuaian ini kepada 4 macam, yaitu penyesuaian al-mu'assar, penyesuaian al-mabaim, penyesuaian al-mursal, dan penyesuaian al-malahi. Keterangan dari keempat pembagian tersebut yaitu al-manasib al-mu'asir, yaitu menyifatkan sesuatu yang sesuai, disusun oleh syar'i hukum atas kesepakatan yang ditetapkan dengan nas, ijma, i'tibar, dan ain ilat bagi hukum yang disusun atas kesepakatan. Yang ketiga, al-manasib al-malaim,
yaitu tindakan yang sesuai hukum yang disusun oleh syar'i sesuai kesepakatan. Yang ketiga, manasib mursal, yaitu wasaf yang tidak disusun oleh syar'i yang merupakan hukum atas kesepakatan. Yang keempat, manasib malagha, yaitu wasaf yang menjelaskan bahwa dalam pembina hukum perlu dimantapkan masalik al-ilat atau jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada ma'rifatnya. Yang masyhur yaitu yang pertama, nas. Apabila nas Al-Quran dan Sunnah itu menunjukkan bahwa ilat hukum ialah wasaf ini. Yang kedua, ijma. Yang ketiga, sabrun dan taksim. Sabrun artinya percobaan atau testing, dan taksim artinya mempersempit sifat-sifat karena adanya ilat dalam asal. Sekian review buku yang berjudul Ilmu Ushul Fikih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.